warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para asatid, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus guru kita bersama Sayyidi Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Saggaf bin Abdullah bin Ja'far bin Syekhana Saggaf. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya tidak ada kebahagiaan seperti kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an diterangkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk berbahagia karena begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita karena sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan singkatnya waktu, usia masa hidup seorang manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bila dibandingkan dari umat-umat terdahulu, seperti cerita tentang Nabi Nuh yang berdakwahnya saja 950 tahun. Cerita daripada Bani Israel yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala setelah pertentangan, perselisihan pendapat. Dari apa yang diceritakan kepada kita, kepada para ulama-ulama sebelum kita, ibadahnya saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sampai 500 tahun. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad yang hanya hidup 60 tahun, 70 tahun, wa qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit yang bisa hidup lebih daripada 60-70 tahun. Itu ibadah kita bila dinilai, dihitung dari detik ke detik, menit ke menit, hanya waktu yang sesaat. Karena waktu kita banyak kita buang dengan tidur, kita buang dengan menggunakan handphone atau sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Namun karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan berbagai macam keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Baik kenikmatan itu yang diberikan di dunia, terlebih kenikmatan yang akan kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Bagaimana kita bayangkan ibadah selama 500 tahun, kita nggak perlu sebanyak 500 tahun. Bila mana kita hidup selama 10 tahun dan setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu lebih afdal daripada 500 tahun ibadahnya orang Bani Israel. Bisa kita bayangkan, ibadah sekali di malam Lailatul Qadar
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hitung 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Nah kalau kita bisa 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita lebih afdal daripada Bani Israel yang beribadah selama 500 tahun. Karena kita sudah 830 tahun plus tambah 40 bulan. Piro? 830 tahun plus 4 bulan, 40 bulan. Piro ini? Lamun. 40 tahun itu berapa? 40 bulan itu berapa tahun? 30 tahun 3 tahun 4 bulan ya? Benar? 3 tahun 4 bulan, berarti 833 tahun 4 bulan. Kalau kita bisa beribadah di 10 tahun malam Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan mudah, cukup kita sholat berjamaah Isya dan subuh setiap hari dengan adab dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah mendapatkan bagian daripada itu. Terlebih lagi kalau malam-malam Ramadan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Karena keluh kesah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ibadah yang singkat, yang sedikit dibanding umat-umat terdahulu. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk dimasuki para umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Antri itu yang datang dahuluan yang masuk dulu, yang datang terakhir yang masuknya terakhir. Lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga diharamkan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya untuk umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah semestinya kita berbahagia, bersukacita dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperingati maulidnya, memperbanyak sholawat kepadanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan hiasi hidup kita dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena maaf, adab dari Nabi ini sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak dilalaikan. Sebagai contoh yang sudah mengakar di masyarakat kita, bila ada seorang ulama, seorang yang alim, yang dia memiliki ilmu, datang terlambat di satu majelis, apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Idza ja'akum karimu qaumin, atau dalam riwayat yang idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Bila datang kepada kalian orang yang mulia dari satu kaum, maka muliakan dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah satu sahabat yang dimuliakan di kaumnya untuk maju ke depan. Tapi di masyarakat kita, maaf, kadang kiai karena datangnya terlambat, gak ada satupun yang menghormati untuk berdiri, gak ada satupun daripada orang-orang itu yang mempersilahkan untuk masuk ke depan. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting. Semestinya adab itu mendarah daging kepada kita, agar kita diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umatnya. Karena yang bisa masuk surga dahuluan, yang bisa masuk surga nyalep dari umat-umat terdahulu, itu adalah yang diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umatnya. Bagaimana caranya kita bisa diakui oleh Nabi? Maka hidupkan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, saat kita makan, saat kita minum, saat kita masuk keluar kamar mandi, masuk keluar masjid, bermuamalah kepada sesama, bermuamalah kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada anak. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap? Maka bersikaplah seperti itu, maka kita akan diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dikumpulkan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.